bilang polisi mengeluarkan surat SP3, itu sudah bohong. Hati-hati Anda kalau berbicara gitu. Kemarin itu surat itu adalah surat cabutan dari saya. Kebohongan yang mereka lakukan itu seperti ini lagi nih. Mereka mengatakan kami mendapatkan SP3 dari pihak kepolisian. Ini perlu saya luruskan. Ini adalah kebohongan yang kesekian kali yang mereka lakukan terhadap saya. Kenapa? Karena mereka memang sengaja untuk membentuk opini ini. Sebenarnya intinya cuma satu. Ini kan terdakwa ini masih menjalankan proses persidangan. Dan dia ini bukan bebas murni loh. Dia masih tahanan luar. Dia diberikan penangguhan atas pertimbangan hakim. Ini harus kita sadari dulu ya. Ini saya bicarakan dulu supaya jangan dibodohi oleh mereka. Nah, ini kan dia masih dalam tahap ibarat orang tuh masih ditahan lah, tahan tapi tahanan luar. Contoh dia bilang SP3 yang diberikan pihak kepolisian. Itu bukan SP3. Saya tegaskan lagi, itu bukan SP3 dari pihak kepolisian. Itu adalah bentuk laporan yang saya cabut. Kenapa saya cabut? Nah, saya harus menjelaskan. Karena itu ada prosedurnya. Saya mencabut yang pertama karena tim kuasa saya pada saat saksi sudah diperiksa dan alat bukti sudah kita berikan kepada pihak kepolisian, ternyata kuasa hukum saya menemukan ada unsur yang lebih berat. Hari itu saya cabut, kurang lebih berapa lama, ya mungkin paling lama seminggu itu sudah saya laporkan lagi. Kenapa harus jeda seperti itu? Karena kita mengumpulkan lagi, harus memanggil saksi lagi, harus bukti-bukti lagi kita serahkan gitu. Nah, jadi bohong kalau dia bilang itu unsur SP3. Harusnya kalau memang itu benar-benar SP3, dia tunjukin dong, buka dengan lebar-lebar ke media. Jangan dibaca begini, iya kan? Itu cabutan dari Angel Elga. Seandainya itu benar-benar itu adalah surat SP3, saya rasa pihak mereka udah, wah begini nih SP3 nih. Ini dipelintiri, tujuannya untuk apa? Untuk kembali lagi ke sini, membentuk opini. Jadi seolah saya bukan tersangka dan polisi menghentikan. Bagaimana mau menghentikan satu perkara? Saya aja yang tidak mengerti hukum, saya tahu gitu loh. Apalagi saya rasa ya mungkin mereka harus belajar lagi deh gitu. Ya kan? Coba bayangin, bagaimana mau di SP3 sementara kasus ini belum digelar. Dari mana tuh SP3? Ya kan maksudnya teman-teman waktu lagi preskon lihat kan apa suratnya? Ya apa suratnya? Hah? Itu maksudnya itu memang produk. Masa kita bikin sendiri gitu loh. Memang itu ya dari kepolisian, selaku institusi penyidik atau apapun, cuma suratnya disampaikan ke rumah gitu loh. Terus akhirnya saya ya komunikasi sama kuasa hukum karena kan mereka yang berjuang atau mereka yang gelar perkara atau apa gitu. Dan jadi itu statusnya memang udah SP3 gitu. Udahlah kalau apa ya kita belajarlah menerima untuk kenyataan apapun. Ini kan bukan berbicara siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi nggak tahu sih. Pokoknya aku dapetnya SP3 dan di keterangan di situ nggak ada cabutan laporan. Keterangannya di situ memang tidak memenuhi unsur pidana. Berarti beda dong. Kalau cabut laporan ya dicabut laporannya gitu loh. Kalau di SP3 ya berarti hasil dari perkaranya digelar gitu melalui saksi ahli atau apapun. Setahu aku begitu gitu loh rangkaiannya. Kalau misalkan cabut laporan ya cabut laporan personalnya gitu loh. Aku nggak tahu, tapi kalau SP3 itu rangkaian proses kenapa surat ini bisa hadir bukan karena cabut laporan, karena ada proses gelar perkara, ya mungkin pertimbangan penyidikan dan lain-lain. Saya mau tanya deh, itu SP3 dari mana? Hati-hati loh. Jangan fitnah polisi. Cukup fitnah saya sudah udah deh, saya dari awal difitnah sama mereka. Sekarang dia mau fitnah polisi lagi. Tapi fitnahnya dia tidak secara lantang, secara halus. Saya paham ini permainan mereka untuk membentuk opini. Seolah-olah di mata masyarakat, karena harus kita sadari tidak semua masyarakat kita memahami perjalanan hukum ini. Dan tidak semua awak media juga mengerti masalah hukum. Ya kan? Jadi inilah upaya mereka untuk menggiring opini supaya seolah-olah nih dia ini terbebas dari ini dan mempengaruhi jaksa dan hakim. Ini adalah bentuk salah satu mereka. Ini rangkaian mereka nih. Sedikit-sedikit coba lihat deh. Hampir ada seminggu mungkin 2-3 kali preskon. Kalau yang dipreskonkan ini sebuah fakta nggak apa-apa, tapi preskon ini satu kebohongan. Dia berpikir dengan membentuk opini ini akan mempengaruhi nanti vonisnya.
Kenapa dari kemarin saya diam? Begitu dia sudah dinyatakan status tersangka dan sudah dipenjara oleh jaksa, dan kemarin sudah diberikan juga penangguhan, saya diam bukan karena apa-apa, karena saya tidak mau lagi berbicara sebenarnya, karena itu bukan area saya lagi. Dengan dia sudah dijadikan tersangka, masuk penjara, buat saya sudah jawaban, berarti orang ini terbukti bersalah. Saya diam bukan karena apa-apa, karena memang saya pikir saya masih percaya aparat kita, jaksa dan hakim tidak terpengaruh dengan opini. Karena kenapa? Jaksa sudah biasa menangani kasus artis, koruptor korupsi mereka sudah terbiasa. Hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan opini. Ya, ini orang-orang semua yang punya saya rasa ya yang sudah biasalah menangani masalah artis ini. Jadi saya pada saat mereka berusaha untuk membentuk opini, saya nggak gentar sama sekali, saya nggak takut sama sekali, karena saya percaya aparat kita ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Mereka memutuskan satu perkara itu berdasarkan saksi dan bukti. Kita belajarlah menerima untuk kenyataan apapun. Ini kan bukan berbicara siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi fakta gitu loh, kondisinya seperti ini. Pokoknya yang pasti itu perkaranya sudah SP3. Ya kalau sudah SP3 seperti itu, ya seperti saya menghormati juga SP3 pada saat laporan saya gitu loh ya. Udah kita menghormati aja, beranilah untuk menerima kenyataan hidup apapun itu ya. Walaupun kalian lihat kan setiap kali persidangan selesai, ada aja lah menuduh balik saya, berbohong lah, inilah, itulah. Karena yang mereka butuhkan adalah saat ini adalah apa? Bentuk opini untuk bisa mempengaruhi nanti vonis sidangnya ini. Makanya yang dilakukan salah satu adalah dia cari celah melaporkan saya di pusat, ya kan? Tapi alhamdulillah saya sudah kooperatif. Tanpa mereka tahu, saya sudah datang ke sana dan saya sudah memberikan bukti semuanya. Mereka melaporkan saya mengatakan Angel Elga begini begitu begini nih. Yang saya utarakan ini bukan kebohongan loh. Artinya apa yang saya katakan itu klarifikasi saya. Karena pada saat itu mereka menuduh saya harus mengklarifikasi berdasarkan bukti. Jadi nggak ada tuh yang namanya saya kena undang-undang IT, itu saya mau fitnah orang, nggak ada. Karena apa yang saya bicarakan sudah saya serahkan buktinya kepada pihak kepolisian yang di pusat yang mereka laporkan itu. Laporan mereka terhadap saya itu cuman pengalihan isu mereka. Kemarin waktu yang berapa bulan dia bilang ada petinggi yang ada di belakang saya. Buktikan kalau memang itu ada. Jangan hanya melemparkan isu bentuk opini gitu. Hanya karena orang kalau udah merasa salah, udah ngomong aja tuh kemana ngawur apa bohong sana sini. Manajer saya lah dibilang polisi yang bawa saya ini. Saya ini nggak mau kayak mereka dikit-dikit preskon, dikit-dikit menyampaikan apa. Begitu mereka laporkan saya sudah kooperatif. Sebelum surat itu datang, saya sudah menyerahkan semua bukti saya. Saya nggak perlu mendapatkan keadilan di media. Jaksa, hakim, mereka orang yang pintar. Mereka butuh saksi dan bukti saja. Cukup buat saya. Nanti pihak kepolisian lah yang menjelaskan itu pasal apa, yang pasti pasalnya jelek aja. Ya aku lagi siapin pernikahan aja lah, udahlah jangan perkara mulu, cari jodoh lah kita masing-masing biar punya jodoh, biar punya... Bukan parno sih, bukan juga saya trauma dengan laki-laki, bukan. Cuman saya lebih menikmati sekarang itu karena kan saya tinggalnya satu keluarga sekarang ya. Ada ibu saya, ada adik saya, semua gitu kan. Saya lebih fokus di pekerjaan sehingga kalau ada cowok yang coba deketin tuh nggak saya tanggepin gitu, nggak saya iniin. Karena memang saya lagi fokus juga lah semua pekerjaan kan. Enggak, saya nggak mikirin pasangan. Saya jarang juga mau ngobrolin masalah pasangan juga enggak gitu. Saya lebih banyak di rumah tuh main sama keluarga. Pulang kerja, saya dikasih makan sama ibu saya. Justru di akhir tahun ini saya banyak dapat rezeki dan kejutan-kejutan yang saya nggak duga ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.